Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hizbun Arif, dan rekan saya. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda. Ini Mas Eksu ketawa-ketawa karena kayaknya konten kita ada yang lucu, ada yang Iya, ya iya. agak-agak sedih juga gitu ya. Konten Iya, anak iya. muda tapi ini. Iya, iya. Tapi Mbak Agi tadi sempat tertegun sejenak gitu, gitu. Jadi agak terlambat responnya ya. Oke, kita akan seperti biasa ngajak Anda untuk berbincang, membaca berita di balik Mhm. berita ya. Ini sebuah program yang memberikan Anda boleh dapat beritanya di mana saja, tapi kita akan memberikan semacam konteks dan behind the scene-nya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan saya kira sekarang yang paling heboh ini dan terutama di kalangan Gen Z nih ya Mbak Agi ya, Ya. itu soal Videotron yang di Videotron Anies yang diinisiasi oleh para K-pop ini, Anies Bubble dan All Project ya Mas ya, kalau nggak salah ini ya. Iya, iya, betul sekali Mas Ersu. Namanya All Pie Me Project gitu. Tapi Oke. kalau di akunnya itu All Project namanya. All Find Hmm. Me Project itu apa semacam burung hantu gitu ya itu ya. Project burung Ya. hantu gitu ya. Ya. Ya, itu karena yang satunya Anies Babel itu kan Hmm. lambangnya burung hantu. Mm-mm. Begitu. Nah, terus kalau ini dia memakai bahasa Korea, burung hantu. Nah, ini sedikit saja untuk pemirsa off the record. Burung hantu itu kan lambang ilmu pengetahuan, Mm. wawasan pendidikan gitu ya. Kalau di barat begitu, Mm. secara internasional juga itu kita sering melihat itu. Yang kalau kita lihat itu di mitologi Yunani itu Dewi Dewi siapa itu ya? Dewi kebijaksanaan, Mm. Athena ya. Dewi Athena itu di bahunya itu kan bertengger burung hantu gitu dah. Dewi kebijaksanaan dan ini burung yang melambangkan ilmu pengetahuan gitu kurang lebih begitulah. Dan Anies ini disebut juga Abah Ol Mas Ersu, Hmm. Abah burung hantu gitu karena dia dianggap sebagai orang yang berpengetahuan luas gitu, berpendidikan dan bijaksana kurang lebih begitulah. Oke, itu akan kita bahas dan ini alih-alih membuat mereka patah arang itu anak-anak, tapi justru malah jadi viral se-Indonesia ini. Tadinya kan sebenarnya Videotronnya itu hanya dipasang di Jakarta dan Bekasi ya Mbak ya. Kalau nggak salah itu ya, baru dua tempat itu. Ya, 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 di Jakarta, Bekasi dan katanya di Medan juga Mas Oh Ersu. di Medan juga ya. Jadi Iya, dan nah, ini katanya di Medan juga. ya, Hmm. artinya kan sebenarnya kalau Videotron dia targetnya ya warga-warga kota setempat gitu ya. Tapi gara-gara belum sehari tayang sudah di take down gitu ya, dan Mhm. diturunkan ya ini malah viral se-Indonesia nih kalau nggak salah ini dari pemantauan dari Drone Emprit juga mengkonfirmasi semacam itu ya, justru naik tinggi banget perbincangan soal itu ya. Ini memang ini nggak bisa dilawan lah ini yang satu old fashion gitu terus kemudian mau Mhm. lawan model anak-anak K-pop yang ya dia nggak kelawan deh kayak gitu ya. Itu yang akan kita bahas. Yang berikutnya saya kira kecurangan yang sekarang makin lama makin makin nggak malu-malu ya Mbak Agi yang itu terjadi di Ya. Takalar dan di Medan. Ini Mhm. kebetulan berkaitan dengan para ASN dan juga mereka yang berharap dapat Ya, diangkat ASN atau janji diangkat menjadi ASN bila Gibran anaknya Pak Jokowi itu terpilih jadi wakil presiden. Kalau betul. topik itu, selain itu, kalau ada mau ditambahkan mungkin Mbak Agi? Oh ya, ini Mas Hitsu, menarik itu yang Anies kemarin ke Sorong, ke Papua ya? Ya, ya, Sorong. Iya, iya, saya baru baru ingat. Kita kayaknya perlu deh bahas itu Mas Hersu. Karena memang saya agak-agak ini ya, agak-agak amazing begitu, merasa amazed karena ternyata tanggapan dari masyarakat di sana itu luar biasa ya. Hmm. Masyarakat Papua itu hampir seperti masyarakat Aceh yang karena daerahnya terus-terusan gitu terjadi konflik di sana sehingga mereka itu politiknya tingkat tinggi begitu. Jadi ketika ada emak-emak di sana diwawancara dan kemudian juga ada apa masyarakat di sana diwawancara begitu, itu mereka bisa menjelaskan begitu soal perbandingan antara Prabowo dengan Anies dan memang ini karena Anies yang datang ke sana tentu saja yang datang adalah para pendukung Anies. Tapi bagaimana cara dia menjelaskan ketika ditanya kenapa mendukung Anies itu menurut saya cukup luar biasa Mas Hersu. Jadi Ya. rupanya debat kemarin itu berpengaruh begitu terhadap pilihan dia. Bagaimana cara Prabowo menjawab kenapa soal apa ya kenapa Papua tidak pernah tenang apa dan sebagainya dan problem di Papua dan Prabowo menjelaskan bahwa itu adalah masalah integrasi masalah ingin melepaskan diri begitu ya disintegrasi dan kemudian juga ada pengaruh tangan-tangan dari luar dan sementara Anies justru menjelaskan bahwa itu adalah soal ketidakadilan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pendapatan dan sebagainya itu rupanya dicerna oleh mereka sehingga itu yang menyebabkan mereka memilih Anies. Ini perlu juga kita bahas Mas Irsu Ya, karena kita banyak videonya kita bisa ya tampilkan.
Ya kalau Sorong ini kan Papua Barat ya. Jadi Iya, betul. sekarang kan ada berapa sekarang? Jadi 6 kalau nggak salah ya Papua itu saya juga lupa kalau salah. Setelah dimekarkan jadi 2 Papua dan Papua Barat, sekarang mekar lagi ada beberapa 4 lagi. Jadi 6 kalau tidak salah di pulau itu. Tapi memang Sorong ini memang kalau sejak zaman dulu ini relatif wilayah-wilayah yang disebut dulu itu wilayah republik begitulah yang artinya memang benih-benih separatisme itu mungkin tidak sebesar di teman-teman di wilayah lain gitu karena Wilayah. memang eksploitasinya berbeda ya Sorong itu dengan wilayah-wilayah lain yang sekarang disebut separatisme. Sebenarnya saya nggak terlalu percaya orang Papua itu sebenarnya mau memisahkan diri, tapi karena ketidakadilan aja yang membuat mereka jadi seperti itu ya sekarang. Oke, kita bahas topik itu gimana? Kita urutannya gimana? Mau mulai soal all project-nya dulu atau yang mana? Iya, All Project ini Mas Hersu ini menarik sekali. Jadi ini tentunya pemirsa On The Record yang mengikuti begitu berbagai isu politik juga sudah tahu ya. Ini memang karena viral betul begitu di semua platform media sosial. Jadi sejak kemarin Mas Hersu baru beberapa jam belum ada sehari itu dipasang begitu videotron tersebut. Kalau di Bekasi itu di depan Grand Metropolitan Mall atau disebut GMM. Ini salah satu tempat nongkrongnya anak muda di Bekasi di daerah Kalimalang. Dan di Jakarta itu ada di Geraha Mandiri, Plaza Geraha Mandiri, Mas Hersu itu di ujung jalan apa? Itu dekat kantor kami, Mas Hersu. Apa? Kantor Kusuma kami itu ya? kantor apa? Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia maksudnya. Koalisi Aksi Oh, Menyelamatkan. koalisi, sorry kalau tiba-tiba saya jadi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, bukan kami kita, bukan maksudnya ya. Ya, kantor kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dipimpin oleh Kak Gatot Nurmantio. Itu kan kantornya ada sekitar situ. Dan itu ada di tengah kota banget gitu ya, di tengah kota Jakarta. Dan itu menarik banget Mas Ersu, memang ini videotronnya. Ada satu lagi kabarnya itu di Medan, tapi kita tidak mendapatkan beritanya apakah di take down atau tidak, masih berjalan atau tidak gitu ya. Tapi ini memang menarik banget karena kalau kita melihat di baliknya, ini yang menggerakkan adalah anak-anak muda begitu. Dan anak-anak muda ini adalah para K-popers begitu yang mereka tidak terafiliasi sama sekali dengan timnas atau dengan relawan-relawan Anies lah. Relawan Anies ini kan banyak ya, ada relawan anak muda secara umum ya. Dan kemudian juga ada relawan yang kita lihat usianya itu juga sudah senior seperti itu. Nah, ini tidak terafiliasi Mas Hersu. Dan kemudian tiba-tiba videotron tersebut di take down. Nah, inilah yang sangat mengejutkan. Alasan apa di balik videotron tersebut di take down sampai sekarang kita belum menemukan alasannya. Jadi kalau saya lihat belum ada penjelasan dari pemilik place atau lokasi dari videotron tersebut maupun dari Pemda Bekasi maupun dari Pemprov DKI Jakarta begitu. Ya. Dan saya kira yang saya sebut ini merupakan justru apa ya, bukan menghalangi mereka, masih jadi blunder baru ya. Saya kira karena itu tadi seperti kita coba lihat nih ya, analisis dari drone emprit Mbak Agi ya, yang kita lihat bagaimana sebenarnya sebelum itu di take down itu kan ya oke, cukup ramai diperbincangkan di media sosial begitu, tapi relatif dalam tanda petik landai, tapi begitu tiba-tiba di take down malah sampai naik tinggi sekali gitu ya. Dan ini yang saya bilang, wah ini justru jadi blunder baru, maksudnya dia menghalangi Anies, menghalangi anak-anak upaya anak-anak Gen Z ini mendukung Anies, itu malah viral karena gini, mereka pasti fenomenanya cukup mengkhawatirkan kan. Anak-anak ini kan tadinya dianggap ini akan menjadi semacam undecided voters ya Mbak, anak-anak yang apolitis dianggap gitu ya, Gen Z terutama ya. Mereka nggak peduli dengan politik, padahal suara mereka cukup besar ya. Kalau nggak salah berapa? 22% ya pada pemilu kali ini ya Mbak Agi ya. 33% itu milenial, 22% itu Gen Z kan. Jadi suara yang sangat signifikan gitu. Dan tapi kan setelah kita mundur sedikit ya Mbak Agi, setelah Anies itu mulai live di TikTok itu tiba-tiba secara organik muncul kelompok yang disebut Anies Bubble itu ya. Mereka kan K-pop yang kemudian membuat akun di X Anies Bubble, dan mereka inilah yang kemudian mengendorse Anies di kalangan mereka sendiri kan gitu ya. Dan saya juga nggak menduga gerakan-gerakan mereka luar biasa. Ini berarti kalau mereka membuat videotron dan sebagainya, ini berarti mereka melakukan fundraising dong Mbak Agi. Iya betul. Jadi di akun X atau Twitter dari All Project ini, All Project itu ada singkatan dari All Pay Me Project itu tadi ya yang sudah dijelaskan. Jadi mereka melakukan fundraising
Mas Hersu. Kalau saya lihat dari hasil wawancara Tempo dengan ini inisiatornya lah bisa dikatakan demikian, mereka tidak menggunakan nama asli, jadi mereka menggunakan nama banyak sekali yang K-popers itu mereka menggunakan nama Korea-Korea gitu Mas Hersu atau menggunakan nama medsos lah bisa dibilang demikian. Nah ini yang diwawancara dia dengan nama Dino begitu atau Dino begitu ya, dan kemudian usianya 22 tahun dan ini asalnya dari Medan. Jadi asalnya dari Sumatera Utara. Dia yang sebagai penggerak atau inisiatornya, salah satunya begitu dalam tim tersebut. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa ini tadinya dia mendirect message gitu, mengirimkan pesan kepada Anis Bubble. Jadi yang disebutkan Mas Hersu tadi, akun yang sudah lebih dulu ada, begitu kan? Itu yang dibuat sejak Anis melakukan live di TikTok, kan itu menjadi ramai sekali begitu. Gayanya itu kan gaya-gaya anak muda banget gitu. Nah, terus kemudian ketika itu ada keinginan, jadi apa ya suara-suara diskusi begitu di medsos bahwa mereka ingin mengirimkan food truck kepada, masih ingat ya Mas Hersu, ini mengirimkan food truck atau mobil makanan atau truk makanan begitu ya kepada Pak Anies. Nah, ketika itu kemudian sedang on proses, sedang sekarang ini juga sedang berlangsung begitu, itu kemudian mereka berpikir kenapa tidak dikirim, kenapa tidak dibuatkan Videotron juga. Jadi rupanya Videotron ini adalah juga dilakukan oleh para K-popers gitu di seluruh dunia, di negara lain lah begitu, untuk sebagai rasa apresiasi mereka dan sebagai wujud kecintaan mereka kepada para K-popers yang menjadi idola mereka. Jadi yang diberikan oleh Pak Anies saat ini berupa hadiah gitu, berupa Videotron di Bekasi, di Jakarta dan juga di Medan, itu ala-ala K-popers bagaimana kalau cara mencintai mereka kepada idolanya gitu Mas Hersu. Jadi mereka pun melakukan, jadi itu dilakukan kepada Anies, tapi ya itu tadi sayang sekali kemudian dalam belum satu hari sudah di take down. Nah ketika ditanyakan bagaimana dengan food truck itu, nah sekarang food truck itu juga sedang ongoing begitu, sedang berjalan dan mereka juga melakukan fundraising atau penggalangan dana dan sudah terkumpul sekitar 90 juta. Begitu keterangan yang diberikan kepada media Mas Enzo. Ya, iya, iya. Tapi saya kira mungkin orang menganggap apa ya, mungkin bagi ya kita pasti mau nggak mau pasti akan menuding kepada 02 lah, atau rezim yang sedang berkuasa yang coba menghalangi itu gitu ya. Ini menurut saya bukannya seperti saya sebutkan tadi, bukan disayangkan, tapi malah justru jadi blunder karena menurut saya ini dampak seperti yang tadi kita sudah juga sampaikan analisis dari Drone Emprit, karena ini justru menjadi melonjak menjadi perbincangan yang luar biasa dan yang saya membayangkan itu adalah dampaknya kepada para Gen Z ini yang tadinya mereka betul-betul mereka ini kan tadinya orang anak-anak yang tidak peduli gitu ya dengan soal politik dan sebagainya, dan ketika kemudian mereka tiba-tiba tertarik untuk masuk ke dunia politik, atau bukan masuk ke dunia politik, mereka masuk dalam perhelatan politik ini sebagai seorang peserta yang aktif mendukung salah satu kontestan, tiba-tiba mereka menghadapi soal ini, dan ini membuat saya sebut juga sebelumnya dalam konten-konten sebelumnya, membuat kita ini yang tua-tua ini yang sulit untuk bicara dengan bahasa mereka dengan mudah. Sekarang mereka nggak usah kita kasih tahu, mereka menghadapi sendiri situasi. Oh ini loh maksudnya yang dulu disebut misalnya otoriter, pengekangan terhadap dunia politik dan sebagainya. Dan itu bisa membuat antipati dan akan terjadi tanpa dilakukan mobilisasi, akan terjadi mobilitas atau arus ke Anies nih kalau lihat begini caranya. Sangat Mas Hersu. Jadi saat ini mereka geram sekali begitu ya. Walaupun mereka marah, geram, kecewa seperti itu, mempertanyakan kok gini amat ya yang namanya demokrasi itu begitu. Dan mereka juga belum mendapatkan penjelasan, walaupun dari pihak All Project itu sendiri juga katanya saat ini sedang melakukan komunikasi begitu dengan pemilik Videotron tersebut begitu, dan nanti mengenai perkembangannya mereka akan beritahukan. Dan karena begitu banyak begitu banyak komentar-komentar dan juga sebaran-sebaran hoax begitu Mas Hersu, mereka meminta kepada pendukungnya atau kepada pengikut atau followernya atau yang memberikan sumbangan itu hanya
untuk mengikuti akun tersebut, penjelasan dari akun tersebut dan bukan dari penjelasan dari yang lain-lain. Nah, seperti kata Mas Hersu tadi, mereka menjadi demikian viralnya saat ini itu bahkan ditandai dengan tidak hanya satu nama saja, satu trending topik saja, Mas Hersu. Jadi seperti misalnya Anies deserve apa begitu ya, terus kemudian Videotron, terus kemudian all project kayak begitu, itu menjadi trending begitu, menjadi rame gitu dibicarakan begitu juga dengan Anies Bubble begitu, menjadi rame lagi. Jadi bahkan yang ada di trending topik di X itu berkali-kali, dan ini sudah sejak tadi malam Mas Hersu masih muncul lagi nama lagi, tapi selalu berkaitan dengan peristiwa ini begitu. Jadi kalau kita melihat ini ya, apa yang dikatakan oleh para K-popers ini, dia seperti misalnya gini, ketakutan baru, hello, this is Occupy Me Project. Sekarang setiap kali ada unggahan di akun X-nya itu kan selalu diawali atau dibuka dengan tulisan hello, this is Occupy Me Project. Itu seperti hantu gitu, seperti ketakutan baru setiap kali ada itu gitu. Karena pasti ada sesuatu di balik itu. Karena kita juga tahu kekuatan K-popers di Indonesia ini cukup luar biasa Mas Hersu. Kalau tidak salah ini salah satu yang terbesar di dunia. Jutaan yang ada di sini. Yang berikutnya antara lain adalah yang di Amerika. Jadi di Amerika itu bahkan anak-anak Amerika saking begitu kuat dahsyatnya pengaruhnya, anak-anak Amerika itu ingin bersekolah di Korea Selatan. Jadi kan lucu sekali, bahkan itu tidak hanya anak biasa, anak-anak orang berduit gitu, anak orang berpunya di Amerika itu sekolah ke sana. Mereka bahkan mengambil liburan atau short course seperti itu ke Korea Selatan Mas Hersu. Mereka terobsesi untuk bisa berbahasa Korea, mengoleksi buku-buku berbahasa Korea dan sebagainya. Itu luar biasa. Di Indonesia pun juga seperti ini gitu. Jadi yang ditakutkan adalah rasa fanatik itu tadi ya, fanatisme. Kalau mereka fanatisme terhadap bintang-bintang Korea, artis-artis Korea, maka fanatisme itu sekarang dialamatkan kepada Anies begitu. Apapun akan mereka lakukan, mereka bisa mengeluarkan uang walaupun mereka usianya masih muda ya. Di Indonesia ini sekarang Mas Hersu, yang anak SMA, anak mahasiswa yang mereka terafiliasi dengan internet dan sebagainya, itu mereka sudah makin mudah mereka untuk menghasilkan uang begitu dengan berbagai macam kreativitas. Nah, mereka tidak selalu mendapatkan uang itu dari orang tua, bahkan banyak yang sudah jadi pengusaha sambil kuliah. Nah, saya rasa yang terjadi fenomena saat ini seperti itu. Mereka mendapatkan informasi ini malah justru dari internet, barangkali sebagian dari orang tua, dari keluarga. Tapi yang dari internet ini lebih masif dan itu sifatnya organik. Dan biasanya di antara sesama K-popers ini mereka kan saling memfollow begitu. Jadi jaringan mereka kuat sekali antara satu dengan yang lain begitu. Jadi begitu itu terjadi, maka ini sulit untuk diurai. Saya rasa ini menjadi problem baru ya, karena Anies betul-betul memiliki fanbase begitu yang sangat kuat, yang mau berbuat apa saja, dalam tanda kutip berbuat apa saja ya, seperti yang mereka lakukan kepada idola K-pop-nya mereka begitu. Ini ya, oke. Silakan aja lanjutkan ya, saya kira. Ada lagi Mas Hersu ini ya. Sekarang sudah bergulir ini ke hal yang baru. Kalau yang tadinya adalah para K-popper K-popers ini yang dia mendukung apa yang dilakukan oleh Occupy Me Project ini, mereka hanya mengatakan komentar-komentar seperti misalnya ya, sumpah saking takutnya ya Anies menang sampai mainnya take down gitu. Tapi kalimat-kalimat awal keramat sekali, hello this is Occupy Me Project, itu menjadi sekarang menjadi trending tersendiri. Ada juga yang to all humanists ini adalah mereka yang tergabung dalam Occupy Me Project itu, mereka menyebut dirinya itu sebagai humanis gitu, karena ada Anisnya belakangnya gitu. Janji ya kita temani Abah sampai selesai, dan kemudian mereka membuatkan videonya. Ini luar biasa mereka effortnya dalam mendukung gitu ya, padahal mereka organik. Siapa yang membayar ribuan orang, bahkan mungkin bisa jadi jutaan tersebut. Semakin dihalangi, kita semakin keras juga usahanya teman-teman. Toh nantinya kita juga yang bakal ngerasain kalau Abah yang jadi RI 1. Dan ada juga
banyak yang mengucapkan dalam bahasa Inggris gitu, I'm a skinhead and I didn't expect to be the same line with K-popers to support of Abah dan lain sebagainya. Janji aku ikutan temani, nggak bisa berbuat banyak kecuali memanjatkan doa dan sebagainya. Nah, belakangan saya lihat mulai tadi siang sekitar pukul 1 itu mulai ada kecenderungan baru. Jadi mereka menginformasikan bahwa guys, framing jahat ke Opemi dan Anis Bubble yang dibilang nilep duit udah mulai banyak dari sebelah. Hati-hati, jangan sampai kepancing framing jahat mereka. Kita fokus aja sama proyek kita dan menunggu info resmi dari akun ini. Semangat humanis. Dan kemudian ada juga ya udah Kak, di beberapa akun berita yang bahas proyek ini udah mulai banyak komentar yang nuduh kalau tim All Project sama Anis Bubble nilep duit. Bahkan ada yang kalau kita nggak bahkan ada yang kalau kita nggak bayar full ads-nya, jadi advertising-nya, makanya di take down. Jadi mereka membuat narasi-narasi fitnah seperti itu, dan itu ramai sekali dibicarakan sejak siang tadi, Mas Hersu. Ada juga yang mengatakan seperti ini, sebagai orang yang sering bikin konten tentang Abah di TikTok, buzzer sebelah kalau bikin statement emang parah banget, bikin hati kita panas dan emosi. Jadi mending semua narasi pendukung sebelah gak usah didengerin ya teman-teman. Jadi saya lihat mereka saling menguatkan satu sama lain dan meminta supaya itu diabaikan, tidak usah didengarkan, tidak usah dibaca, dan tidak usah ditanggapi, dan tidak usah juga mengomentari begitu. Tapi saya lihat ya, ini luar biasa juga ini pendukung Anies yang dari K-popers ini, karena tidak ada aksi nangis-nangis, Mas Hersu. Ya, ya, Nggak ya. yang rekaman nangis-nangis, terus kemudian seperti kemarin ketika Pak Prabowo begitu ya di acara debat dan kemudian terlihat under begitu di ya dalam tanda kutip dihajar oleh Pak Ganjar dan juga Pak Anies gitu dalam bentuk narasi, itu kan memang besoknya itu kemudian ada aksi nangis-nangis banyak sekali begitu. Nah ini nggak ada, malah mereka saling menguatkan dan tampaknya malah makin semangat saya rasa. Ya, ya, ini memang narasi kontra narasi gitu ya. Yang Iya, tapi iya. gini karena satunya yang saya kira yang kemarin itu yang ada project nangis bareng itu kan nggak natural ya, karena kan Iya. satu mereka membuat project nangis bareng supaya kemudian muncul citra yang terzolimi gitu Pak Prabowo. Tapi sementara di satu sisi Pak Prabowo sendiri kemudian terus menyampaikan menyampaikan kemarahannya, mengucapkan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Ya ini yang membuat saya kira proyek itu langsung berantakan saja. Ini sama persis seperti ketika proyek Gemoy itu kan. Karena Gemoy itu kan dianggap orang yang lucu gitu ya, gembul tapi lucu gitu. Ya Pak Prabowo itu nggak ada lucu-lucunya. Ya memang sekali-kali Pak Prabowo suka melucu, tapi humornya Pak Prabowo itu nggak humor Gemoy gitu. Dan saya kira sama dengan kasus yang kemarin nangis bareng ketika mereka mencoba memframing Pak Prabowo itu sebagai figur yang dizolimi, ternyata malah Pak Prabowo-nya sendiri yang ngamuk-ngamuk sampai mengucapkan kata-kata yang kasar ya, jadi berantakan semua. Sementara kalau Anies ini memang ini ya natural yang ini secara organik dan ya memang karena organik jadinya pas banget gitu ya dengan karakternya kan mereka ini kalau kalau dalam bahasa ini mereka itu bicara soal rasa gitu ya nggak ada mobilisasi kan. Jadi karena rasa ya kalau hati yang bicara ya itu susah kita untuk cegahnya gitu. Iya, bahkan kemudian ketika Pak Anies itu diberitahu soal viralnya Videotron tersebut, Mas Hersu, itu terlihat betul memang bukan sesuatu yang settingan, tidak terafiliasi juga dengan dia, dan rupanya para K-popers atau All Project ini juga tidak memberitahu Anies atau setidaknya timnas misalnya seperti itu, sehingga kemudian Anies tampak terkejut begitu kan. Nah, inilah yang kemudian tampak natural dan menjadi viral sekali begitu. Wow, terima kasih, luar biasa. Kayaknya jauh beda ketimbang Pilgub yang kemarin ya Pak ya, pernah dapat begini-begini. Pernah terbayang begini? Saya baru lihat nih. Oh, baru lihat ya. Baru lihat. Stan talent, Stan Anies, masya Allah. Dan dieditnya Luar ala biasa. Korea, Pak. Luar biasa. Nanti saya lihat deh. Saya non-stop dari tadi acara, belum sempat buka. Wow. Terima kasih. Luar biasa. Kayaknya jauh beda ketimbang Pilgub yang kemarin ya Pak ya, pernah dapat begini-begini. Dan ini mereka patungan sendiri, Pak. Galang Jadi dana di Twitter. kalau Pak Anies live TikTok disampaikan terima kasih kepada Iya, pasti. Sekarang aja saya mau bilang terima kasih. Terima kasih. Salut.
ini yang namanya gerakan semesta. Kita ikhtiarkan perubahan dan saya nggak pernah membayangkan. Nih, ini dia kutip semua statement saya dijadikan bahasa Inggris. Total itu Pak. Dan di jalan utama juga tuh Pak. Ini di jalan apa? Bapak, maaf aku kasih dulu. Di Bekasi, Ini di mana nih? di The Grand Metropolitan Bekasi. Grand Metropolitan berarti. Luar biasa. Oh my god, ini kan mahal ini. Iya Pak, Videotron, gerak-gerak. Masya Dan mereka Allah. kalau tulis caption gini Pak, pakai bahasa Korea full. Biar nggak diganggu sama buzzer, Pak. Iya, jadi ini hanya khusus orang pecinta Korea yang mengerti Pak. Yang mengerti. Oh, saya harus lihat ini. Saya belum lihat sama sekali. Tapi Bapak tahu ada Bapak udah akun follow? Anis Oh iya, saya tahu ada akun Anis Bubble, saya tahu. Tapi saya belum pernah lihat ada ini. Baru lihat sekarang. Ini keluarnya jam 14.41. Ini 2 jam yang lalu. Tahu juga mereka bikin lightstick gambarnya Pak Anies. Iya, saya terima tuh. All dan lain. Nah, yang lainnya Mas Ersu, yang sekarang fitnah sedang berlangsung ini tambahan lagi ya. Ada juga mulai disangkut-sangkutkan dengan PKS begitu. Oh ya? Jadi iya, jadi PKS sama K-pop jauh banget. jauh banget gitu. Tapi itu terjadi. Jadi dikatakan bahwa para anak muda ini kan tahu sendiri bagaimana kalau yang loyal-loyal seperti ini begitu biasanya itu datangnya dari PKS begitu. Dan dari PKS sendiri juga ada anggota-anggota atau kader-kader muda begitu sehingga mereka menduga bahwa ini terafiliasi dengan itu. Ya saya rasa itu jauh-jauh sekali. Bahkan kalau yang namanya K-popers ini ya mereka selain mereka itu sangat strict begitu ya, mereka itu juga kalau ada sesuatu yang kelihatan fake begitu, yang kelihatan palsu, mereka itu akan dengan cepat mengetahui. Jadi tidak mungkin kalau seandainya ada settingan terus apa dan sebagainya itu mereka akan cepat sekali mengetahui. Jadi mereka pasti akan seandainya ada sesuatu yang fake di pihak Anies, saya rasa mereka akan sakit hati sekali dan kemudian akan langsung menyebarkan begitu. Jadi apa yang ada sekarang ini memang bersifat, kalau saya lihat sejauh ini organik ya, seperti kata drone emprit. Drone emprit kan bisa melihat percakapan klaster-klaster dari percakapan tersebut, apakah saling berkaitan atau tidak begitu. Ketika mereka itu saling berkaitan, saling memfollow satu sama lain dan mereka bahkan sering menge-like dan itu sudah terjadi sejak lama sebelum adanya Anies Bubble dan sebelum adanya Out Project, maka itu akan ketahuan bahwa itu adalah akun-akun organik. Memang bukan rekayasa, bukan bayaran begitu. Tapi ketika mereka kemudian hanya muncul satu twing gitu ya, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang memfollow dan kemudian malah dia pun yang memfollow mungkin baru satu atau berapa akun begitu ya, hanya belasan atau berapa, sudah terlihat betul Mas Ersu itu berdiri sendiri dan memang dimaksudkan sebagai buzzer gitu. Ya. Saya kira ini kemudian respon dari Anies juga cukup menarik ya Mbak ketika mendengar berita itu ya. Ini kalau dalam bahasa anak-anak sekarang mak jelep gitu ya responnya dari Anies ya. Iya dan ketika kemudian beberapa jam kemudian diberitahu bahwa itu sudah di take down, terjadi peristiwa yang menyedihkan, Anies pun juga mengatakan bahwa oke, begitu memang menyedihkan tapi kita tetap harus semangat, kurang lebih seperti itu. Dan tekanan ini yang kita alami ini tidak sebesar tekanan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Ini luar biasa. Jadi dia memberikan dukungan atau semangat kepada para K-popers atau anak-anak muda atau Gen Z ini dan memberitahu mereka bahwa tekanan yang mereka hadapi, mereka sudah susah payah fundraising, mereka sudah susah payah membuat materi yang ada di situ itu kan mereka buat Mas Ersu. Iya, desain-desainnya memang beda ya. Buat kita ya di luar kita lah ya. Expect apa di luar imajinasi kita kalau kita cara mereka ya. Betul. Karena itu Korea banget. Kalau kata anak saya ketika dia melihat itu, ini sih Korea banget nih bikinannya, emang ini K-popers banget ini gitu. Karena animasi-animasi seperti itu, seperti animasi Korea, Jepang, dan animasi anak-anak Indonesia sendiri itu memang bisa terlihat perbedaannya. Beda ya. Oke, ini menarik ya, fenomena ini kita akan ikuti dan ini saya menduga dia akan jadi semacam efek bola salju gitu dari peristiwa ini. Semakin dicegah malah mereka akan menemukan jalannya sendiri. Oke, Mbak Agi. Kita pindah ke topik yang lain yang kita janjikan tadi ya. Ini topik Takalar dan di Medan ya. Ini kita perlu putarkan dulu videonya atau kita beri konteks dulu nih bagusnya nih. Kita putarkan boleh nih Mas Ersu. Yes, oke, kita simak dulu satu-satu ya kita putar. Kita lihat yang dari mana yang Takalar dulu deh ya, yang Takalar dulu ya.
juga direalisasikan ke bawah, ke daerah. Setengah mati kami nih mencarikan di mana ini belanja untuk penggajian P3K-nya nih. Itu jadi syukur sekali ini Takalar pro kepada P3K yang ada. Tapi yang belum terangkat, mohon maaf, tunggu pengangkatan CPNS. Begitu caranya. Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang. Tapi kita tidak mau menambah beban APBD. Kita maunya anggaran dari pusat bertambah untuk penggajian P3K. Nah, ini Sekda Takalar ini Mbak yang bicara ya. Iya, betul, itu Sekda Takalar yang bicara, dan dia menjanjikan begitu. Ini posisinya tinggi loh kalau Sekda itu. Ya, Mas. yang nomor 2 di kabupaten setelah sebenarnya kan ada bupati, ada wakil bupati dan Sekda. Tapi sebenarnya kalau dari sisi ininya politisnya lebih Sekda ya, yang lebih ini ya. Politis dan administratif, yang operasional itu kan Sekda kalau di kabupaten itu ya. Iya, betul sekali. Dan ini cukup mengejutkan ya. Sekarang sih sudah katanya Bawaslu sudah mulai melakukan investigasi lah tentang hal ini. Tapi ini sangat-sangat disayangkan banget ya Mas Hersu, karena dia mengajak untuk memilih pasangan 02 begitu, Prabowo Gibran, dan mereka mengatakan bahwa, dan itu dilakukan di acara Rembuk Guru. Jadi sebuah acara yang memang digelar, yang diikuti oleh ratusan begitu. Saya tidak tahu tepatnya berapa, tapi tampaknya memang banyak begitu Mas Hersu. Media sih mengatakan itu acara besar begitulah ya. Kemudian dia menyebutkan janji Pak Jokowi yang bahwa kalau seandainya anaknya terpilih, maka akan mengangkat ribuan CPNS jika anaknya terpilih di Pilpres 2024. Jadi ribuan CPNS itu akan diangkat begitu Mas Hersu. Dan jadi aneh begitu kalau menurut saya. Dia mengatakan seperti ini, syukur sekali nih pemerintah Kabupaten Takalar pro terhadap P3K yang ada, tapi yang belum terangkat mohon maaf gitu. Tunggu pengangkatan CPNS. Jadi ini memberikan harapan kepada mungkin jumlahnya ribuan dari CPNS itu juga ya Mas Hersu, yang nantinya kalau seandainya anaknya terpilih maka mereka akan diangkat. Saya tidak tahu, dia tidak menyebutkan apakah ini instruksi dari siapa atau kemudian ini janji dari mana begitu ya. Dia tidak menyebutkan, tapi tentunya kalau Sekda kan dia memiliki atasan, dia tidak mungkin juga secara nalar ya bahwa dia akan berani menyebutkan itu kalau seandainya dia tidak mendapatkan perintah atasan atau dia tidak mendapatkan janji tersebut untuk disampaikan begitu, tidak mendapatkan perintah lah begitu. Nah, ini viral banget Mas Hersu, ini sudah dari sejak kemarin viral. Dan kemudian selain yang di Takalar ini, itu juga ada di Medan. Nah, yang di Takalar ini juga mendapatkan banyak sentimen negatif lah dari netizen. Mereka mengatakan bahwa ya Pak Jokowi ini selama memerintahkan baru 3 kali gaji PNS atau ASN begitu ya, dan juga TNI Polri itu naik. Terus kemudian janjinya untuk mengangkat untuk menjadi ASN, juga janjinya kepada guru honorer dan sebagainya begitu, tenaga honorer itu juga tidak ditepati dan sebagainya. Dan bagaimana mungkin jadinya kalau udah seperti itu akan percaya dengan kalau janji yang sebelumnya tidak ditepati, apakah janji yang baru ini akan ditepati begitu? Bagaimana mungkin mereka akan percaya? Kurang lebih demikianlah tanggapannya Mas Hersu. Iya. Oke, ini Takalar ya. Sekarang kita pindah yang Medan. Kita dengerin lagi deh. Ini yang menurut saya yang Medan ini lebih konyol lagi nih narasinya ya. Penting kita jelaskan karena memang ini pakai logat Medan gitu ya, Mbak Agi ya. Iya. Dalam kekuasaan. Ya loh, ya. Tapi yang nomor 2 ada di dalam kekuasaan. Apa itu kekuasaannya? Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan. Ya, Wakil Presiden Pak Gibran Mas Gibran adalah anak dari presiden yang sampai saat ini, sampai bulan 10 nanti sampai serah terima sama Pak Wali Kota ya, sampai bulan 10 nanti Pak Wali Kota ya, masih Wali Kota Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya Bapak Ibu,
Pak Andi, Pak Trianta mengarahkan PGN ke politik. Benar, kita arahkan politik. Tapi tidak kita di dalam politik itu, kita kan mencalek Bapak Ibu. Tapi selama politik bisa menguntungkan. Iya, menguntungkan kepentingan kita, kenapa tidak? Dan saya katakan tadi, ada nggak dalil dosa? Kalau dalil dosa kita mundur. Itu aja, Bapak sekalian. Saya rasa itulah komitmen yang harus kita pegang, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian ya, itu yang paling penting. Makanya kami harapkan Bapak Ibu terlepas ya, terlepas apapun Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita semua cabang ini hadir hampir 80% dari cabang ya. 80% dari cabang yang hadirkan 7 orang yang memang betul-betul steril, dalam arti steril ya, punya komitmen tegak lurus sama kita ya. Bapak Ibu, kita gini ya, dinas pendidikan itu Baik. dalam satu keluarga ya Bapak ya, harus kita pahami. Apa yang harus kita pahami? Kita sampaikan tadi, calon presiden itu nomor 2 Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran itu nomor 2. Bapak wali kota kita itu Bapak Wiranto Nasution, Mas Gibran itu adalah kakak iparnya, abang kandung istrinya. Hula-hula. Ya. Kadis Pendidikan Kota Medan itu adik kandung dari wali kota Medan Bapak Ibu. Itulah Bapak. Mamanya. Ya. Dari mamanya. Ya. Ya. Oke, itu tadi. Ini apa jabatan dia ini kepala kepala bidang SMP atau apa namanya itu istilahnya? Dia ini pejabat struktural ya di Dinas Pendidikan Kota Medan ya. Iya, betul sekali. Jadi pejabat SMP lah Mas Hersu. Jadi jabatannya adalah Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan, yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan. Namanya Andi Yudhistira begitu. Jadi ini kan dia rupanya rapat dengan para guru lah, bisa dikatakan demikian, dengan PGRI, sehingga yang dia mengatakan mengajak untuk memilih pasangan Prabowo Gibran begitu. Dan saya juga kurang memahami apa yang dia katakan, tapi kurang lebih kita bisa melihat bahwa dia menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara wali kota Medan yaitu Bobi Nasution itu dengan Gibran yang saat ini menjadi cawapres. Terus kemudian hubungannya dengan presiden kita Pak Jokowi. Terus kemudian juga menjelaskan bahwa Pak Jokowi itu masih akan memerintah walaupun sekarang sudah pilpres begitu ya, masih akan memerintah hingga bulan 10 begitu. Begitu juga dengan wali kota Medan ini masih akan memerintah. Jadi artinya mereka masih akan berkuasa atas nasib mereka begitu. Kurang lebih begitu. Ya. Ini yang dibawa-bawa sampai apa ini? Apanya Bobi tadi yang disebut itu dibawa-bawa, Pak Jokowinya mertuanya Bobi dibawa-bawa. Ini pupu atau apa tadi yang disebut itu sebenarnya yang kepala dinasnya tadi itu? Iya, kepala dinasnya itu kurang lebih sepupu dari orang tua Bobi, kurang lebih demikianlah Mas Hersu. Jadi ya memang ini yang disebut sebagai ordal itu orang dalam itu ya ini. Tapi jangan dianggap sederhana ya Mbak, yang begini-begini. Buat kita mungkin kita bisa tertawa-tawa, tapi buat para guru-guru, buat para PNS, hal semacam ini menakutkan loh. Dan buat mereka tidak ada pilihan lain kecuali mereka mengikuti mobilisasi massa semacam itu. Jadi ini nggak boleh dianggap sepele ya, yang hal semacam ini, dan makin menunjukkan kepada kita bahwa memang kecurangannya itu sangat masif ya, bukan hanya melalui kepala-kepala daerah, melalui aparat penegak hukum dan sebagainya, bahkan sampai kemudian jalur-jalur organisasi ya Mbak Agi ya. Iya, kalau melihat ini kan dia sebagai sekretaris PGRI dan sebagainya itu kan jalur organisasi begitu. Kok ya kebetulan anehnya itu ada yang merekam acara tersebut ya. Dan kalau saya lihat tadi kayaknya itu terbuka, kayak orang ada yang mau sampai tangannya, ada yang L0, jadi bukan rekaman yang sembunyi-sembunyi loh itu. Iya, tampak direkam dari sana, kameranya bergerak ke kanan, ke kiri lagi, seperti itu. Jadi emang hal seperti ini kayak kita percaya bahwa semesta itu berbicara gitu ya Mas Hersu. Jadi hal-hal seperti ini dibukakan begitu. Jadi sesuatu yang tadinya tertutup kemudian dibukakan dengan cara yang tidak terduga, yang kita tidak menduganya sama sekali, bahwa yang membocorkan bukan pihak lain, tapi malah mereka sendiri yang seringkali membocorkan. Gitu. Dan ini sebenarnya perilaku semacam ini itu pernah terjadi dulu pada masa Orde Baru. Itu seperti itu persis. Tetapi bedanya dulu memang nggak ada yang memviralkan, dan kalau ada yang memviralkan juga nggak ada gunanya juga. Sekarang sebenarnya juga begitu. Ini kalau dilaporkan misalnya ke Bawaslu pasti nanti akan bermacam-macam alasannya, itu nggak ada pelanggaran lah, apa masih sedang didalami, kayak tadi yang di
sedang di Takalar, nggak perlu didalami, sudah ada videonya jelas terbuka, itu apalagi yang perlu didalami. Itu kan sebenarnya tanpa dia mendalami lagi, dia sudah punya video-video semacam itu. Ya, kita ingatkan alasannya ketika Gibran bertemu dengan perangkat desa, ribuan perangkat desa di mana, di Kepika ya, di Istora ya waktu itu ya. Oh iya. Ya, kan Bawaslu juga menyatakan belum ada laporan dari petugas kami, bukan Panwas yang di lapangan yang melaporkan itu. Padahal videonya udah viral kemana-mana kan. Jadi cara-cara semacam ini ya kemudian memang dalam banyak kasus kan ada muncul istilah no viral, no justice gitu ya. Dan saat sekarang ini kelihatannya karena ini berkaitan dengan kelangsungan dari rezim, mau viral mau apa, dia nggak peduli mereka sekarang ini gitu. Iya, dan yang terakhir itu kita ingat pada tanggal 8 Januari ini, 1 hari sesudah debat Capres, itu juga di Maluku ya Mas Tersu ya, yang dia mengumpulkan di Ambon lah, di kota Ambonnya, mengumpulkan 30 kepala desa itu, dan sekarang dan itu sedang didalami juga oleh Bawaslu. Ada yang kemudian menyebut bahwa gara-gara Gibran begitu mengumpulkan itu, yang terancam justru kepala desanya, 30 kepala desa itu terancam sanksi administratif atau bahkan pidana begitu. Sementara kita tahu dan kita merasa bahwa Gibran ya akan bebas-bebas saja begitu. Ya, jadi hal-hal semacam ini nggak boleh dibiarkan terus berlanjut ya. Jadi tidak ada kata lain selain menyatakan tolak paslon 02, jangan pilih paslon 02. Itu harus terus digaungkan Mbak Agi, saya kira ya. Dan sebagai media kita berhak untuk melakukan advokasi terhadap publik untuk menyerukan itu. Dan sekarang ini Mas Hersu, kalau saya lihat ya, kadang saya juga geli gitu, tapi saya juga prihatin gitu dengan keduafaan dari paslon 01 ini ya. Tapi itu sepertinya menjadi blessing juga ya Mas Hersu. Begitu banyak postingan-postingan begitu ya Mas Hersu, atau video-video yang masuk ke gadget kita itu soal perjuangan yang di bawah. Jadi kalau tadi seperti misalnya Olpemi dan juga Anies Babel itu dengan teknologi, kalau di daerah itu Mas Ersu, mereka bahkan dengan mobil atau dengan sepeda begitu ya, mobil bak terbuka yang suka dipakai untuk tahu bulat itu kemudian dipakai untuk mempromosikan. Bahkan itu dilakukan dari pintu ke pintu. Jadi kayak mereka melakukan canvassing seperti itu, penawaran produk gitu. Jadi mereka menawarkan produk kepada penduduk begitu. Bisa ngimami tahlil, bisa pimpin yasinan, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, no, yes, oke. Pak Anies Baswedan jujur, ya dong, sudah terbukti membangun Jakarta dengan bagus. Ini bukan abal-abal, bukan janji, sudah terbukti. Monggo niki tak kala kerja. Pulau matur apa adanya, Kediri kotanya bukti nyatanya memang kenyataannya ngoten. Perkara jenengan gadah pilihan lain ya juga jenengan monggo. Tapi pun lentu nek boten Anies nggih Roset, nek boten Roset nggih Baswedan, ngoten nggih. Dan itu bukan diinisiasi kalau saya lihat dari Timnas Amin atau dari relawannya begitu. Jadi tidak ada hubungannya. Itu memang betul keluar dari hati nurani mereka. Dan kalau saya lihat sepanjang yang mereka kemudian melakukan canvassing begitu ya, bisa dikatakan demikian, memang tidak ada spanduk-spanduk dari Amin itu di lokasi tersebut. Gitu. Ini saya kira kalau Amin itu menang itu ya memang takdir aja ya. Kalau dari sisi itu berarti biasanya. Oke, kita pindah ke topik yang terakhir Mbak Agi tadi ya. Mungkin kita nggak terlalu panjang membahasnya kan, perbincangan kita yang tadi sudah cukup panjang nih Mbak Agi. Iya, betul. Yang terakhir ini kita akan setel video-videonya saja Mas Ersu. Suara dari bawah dan kita akan bisa menilai begitu ya. Salah satunya yang saya cukup terenyuh begitu adalah tidak terlihat orangnya, tapi lupanya si bapak ini dia penjual ikan begitu. Dia tidak memperlihatkan wajahnya, tapi memperlihatkan orang yang sedang memilih ikannya, yang sedang memasukkan ikannya ke mobil dan sebagainya, dan dia menjelaskan bahwa kalau pendukung Anies gratis gitu. Jadi nggak bayar lah istilahnya gitu untuk mendapatkan ikan dia. Begitu juga ada bapak-bapak juga yang ketika diwawancara dia menjelaskan tentang itu tadi, bagaimana kenapa dia tidak memilih Prabowo adalah karena dia khawatir nanti pemerintahannya akan bersifat militer. Karena itu tercermin dari debat yang lalu begitu, bagaimana dia menganggap langsung bahwa itu adalah soal perpecahan. Kita lihat saja video. Ya, kita gimana? Kita lihat video-videonya sambil kita sekalian pamit ya Mbak Agi ya. Oke, jadi
situasinya semacam itu. Kayak kita lihat, jadi jangan Anda terkejut kalau kemudian melihat kecurangan-kecurangan terjadi, tapi lihat perlawanan semacam ini juga muncul di tengah masyarakat ya Mbak Agi. Tetap semangat, tetap jangan pernah lelah untuk menyuarakan kebenaran, karena bagaimanapun juga kita harus terus menjaga agar bangsa ini menjadi bangsa yang jauh lebih maju, lebih baik, lebih demokratis, dan juga ketertinggalan yang luar biasa pada bangsa ini dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Kita pamit ya Mbak Agi ya. Saya Sukun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami orang asli Papua pribumi ini menerima orang non Papua ini, kami menerima dengan tangan terbuka. Tidak ada separatisme di sini, tidak ada. Itu hal yang biasa. Kita hidup dalam masyarakat yang multikultural itu. Ada orang yang tidak suka, ada orang yang senang sini. Itu penyelesaiannya seperti bagaimana? Jangan sampai bilang kau itu orang separatis, kau itu orang separatis. Kami orang Papua mau kritik negara untuk pembangunan tentang republik di Papua ini. Tapi dia bilang kita ini separatis. Jangan, tidak usah. Dengan dikunjunginya Pak Anies Baswedan ke Papua gimana penerimaan? Dikunjungi Pak Anies ke tanah Papua. Saya mau supaya Anies Baswedan itu, karena dia si orang dosen, dia mengerti tentang persoalan tentang pembangunan di Papua. Persoalan psikologi. Itu dia lebih paham daripada Prabowo. Prabowo itu pakai cara-cara militer di Timur Leste. Kalau Anies Baswedan itu dia itu pakai cara-cara psikologi, mengerti tentang orang Papua. Dia tahu orang Papua ini menerima orang non Papua semua kok. Itu dia lebih paham daripada Prabowo. Prabowo itu pakai cara-cara militer di Timur Leste. Kalau Anies Baswedan itu dia itu pakai cara-cara psikologi, mengerti tentang orang Papua. Dia tahu orang Papua ini menerima orang non Papua semua kok. Saya mau tanya nih Mas Jawa. Usia berapa kamu? 8 tahun. Kelas berapa? 3. Kelas 3. Oh, pintar. 8 tahun sudah kelas 3. Mas Jawa, kamu ingin jadi apa kalau besar? Polisi. Wah. Dari kamu jadi polwan kan dia? Polwan. Boleh tahu kenapa ingin jadi polisi? Supaya bisa jaga negara. Hebat betul kamu. Ya, luar biasa. Tahu apa yang ini kenapa luar biasa? Dia sudah tidak lagi berpikir menjaga dirinya. Dia tidak berpikir dirinya makmur kaya. Dia berpikir saya mau menjaga negara Republik ini. Jadi boleh jadi kita semua yang berada di sini belum merasakan kesejahteraan, tapi cintanya pada Indonesia melampaui yang kita duga, ya. Terus saya, masalah luar biasa kamu, tolong nanti kamu berhasil, ya. Amin. Tapi seperti saya bilang, untuk bisa jadi polwan, dia harus punya SMP yang baik, dia harus punya SMA yang baik. Itu sebabnya kenapa perubahan pilihan gerakan. Terima kasih ya, terima kasih ya. Salam juga. Hebat. Otsus itu buat kamu pejabat saja kah? Oh ya, tidak apa-apa lain kabupaten, tapi sama-sama Indonesia. Ya, Ismail, tadi saya sampai lupa gimana bacanya tadi. Ini pakai logat Papua, Bang. Otsus itu buat kamu pejabat kah? Ini pakai logat Papua, Bapak. Otsus tuh buat kamu pejabat kah? Betul. Terima kasih. Jadi
Ya. Itu yang tidak bisa ditiru sama ibu-ibu.